Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azizi dengan NIM 2023010197. Izin mempresentasikan tentang proposal penelitian yang berjudul efektivitas pembelajaran kitab Nahwu Al-Wadi terhadap peningkatan kemampuan berbahasa Arab santri melalui kegiatan muhadasah di Pondok Pesantren Al-Markaz. Yang terhormat Bapak Rinudiansyah, dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Saya izin memaparkan proposal yang ingin saya ajukan. Yang pertama, tentang pendekatan jenis penelitian. Di sini penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif eksperimental dengan desain one group, pretest dan post test, di mana penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen melalui perlakuan tertentu yang diberikan kepada subjek penelitian, kemudian mengukur perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah perlakuan tersebut. Yang melatar belakangi penelitian kali ini yaitu yang pertama, sebagai agama Islam atau sebagai bahasa agama Islam, bahasa Arab sangat penting dipelajari khususnya oleh umat Islam sebagai salah satu ilmu pokok dalam bahasa Arab. Nah, ilmu nahwu ini tidak dapat diabaikan karena tanpa ilmu nahwu bahasa Arab akan menjadi kacau balau, susunan kata serta kalimatnya akan tidak teratur. Pembelajaran bahasa Arab di pondok pesantren memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan santri dalam memahami dan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa kedua, di mana ilmu nahwu ini merupakan induk segala ilmu, karena ilmu nahwu ini yang menentukan susunan kalimat. Sebagian ulama mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Wisnu Riawan, ketahuilah sesungguhnya ilmu sharaf adalah induk segala ilmu dan ilmu nahwu adalah bapaknya. Dan dari Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i juga mengutip dari Heru Gunawan, beliau berkata, siapa yang menguasai ilmu nahwu akan dimudahkan mempelajari seluruh ilmu. Nah, selain itu materi nahwu seringkali diajarkan secara terpisah dari konteks kehidupan sehari-hari. Mereka cenderung mempelajari struktur kalimat secara terisolasi dari penggunaan praktisnya dalam percakapan. Padahal integrasi antara kaidah nahwu dan konteks lisan sangat penting agar santri dapat berbicara sesuai dengan struktur bahasa Arab yang benar. Nah, permasalahan tersebut penting untuk diteliti karena keterampilan berbicara merupakan indikator keberhasilan pembelajaran bahasa Arab. Oleh karena itu, penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk menganalisis efektivitas pembelajaran kitab Nahwu Al-Wadi dalam meningkatkan keterampilan berbahasa Arab santri secara praktis dengan mengkaji metode pengajaran dan keterkaitannya dengan penggunaan bahasa sehari-hari. Diharapkan hasil penelitian dapat memberi kontribusi dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih komunikatif dan aplikatif di lingkungan pesantren. Nah, sebagian peneliti terdahulu juga lebih menitik beratkan kepada penguasaan ilmu nahwu secara teoritis atau kemampuan membaca kitab kuning. Nah, penelitian kuantitatif eksperimental yang secara khusus mengkaji efektivitas pembelajaran kitab Nahwu Al-Wadi terhadap peningkatan kemampuan berbicara santri melalui kegiatan muhadasah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi celah penelitian tersebut. Lalu rumusan masalah. Di sini rumusan masalah yang dipakai yaitu rumusan masalah deskriptif dan asosiatif, di mana rumusan masalah deskriptif ini ada pada pertanyaan, apakah pembelajaran kitab Nahwu Al-Wadi efektif dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Arab santri melalui kegiatan muhadasah di Pondok Pesantren Al-Markaz. Dan rumusan masalah asosiatifnya itu seberapa besar pengaruh pembelajaran kitab Nahwu Al-Wadi terhadap meningkatkan kemampuan berbahasa Arab santri melalui kegiatan muhadasah di Pondok Pesantren Al-Markaz. Masalah itu dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain dari sisi waktu, biaya, kemampuan si peneliti,
peneliti maupun kontribusi yang akan diberikan oleh penelitian tersebut. Tentu saja tujuan untuk penelitian kali ini untuk mengetahui efektivitas pembelajaran kitab Nahwu Al-Wadi dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Arab santri melalui kegiatan madrasah, untuk mengetahui besarnya pengaruh pembelajaran kitab Nahwu Al-Wadi terhadap meningkatkan kemampuan berbahasa Arab santri dalam kegiatan madrasah. Di sini variabel yang dipakai variabel X atau variabel independen itu pembelajaran kitab Nahwu Al-Wadi, yaitu proses pembelajaran nahwu yang berfokus pada pemahaman dan penerapan kaidah bahasa Arab berdasarkan kitab Nahwu Al-Wadi, dan variabel independennya itu kemampuan berbahasa Arab santri melalui kegiatan muhadasah. Di sini ada variabel kontrol, yaitu tingkat kemampuan awal bahasa Arab santri. Lanjut ke hipotesis. Di sini hipotesis dalam penelitian ini merupakan hipotesis asosiatif kausal karena meneliti hubungan sebab akibat antara dua variabel. Di sini hipotesisnya ada dua. Yang pertama, hipotesis 0, tidak ada pengaruh signifikan antara pembelajaran kitab Nahwu Al-Wadi terhadap peningkatan kemampuan berbahasa Arab santri melalui kegiatan madrasah di pondok pesantren Al-Markas. Ada juga hipotesis alternatif, ada pengaruh signifikan antara pembelajaran kitab Nahwu Al-Wadi dengan peningkatan kemampuan berbahasa Arab santri melalui kegiatan madrasah di pondok pesantren. Lalu populasinya, di sini populasinya seluruh santri pondok pesantren Al-Markas yang berjumlah 55 santri, di mana populasi itu subjek peneliti yang memiliki karakteristik tertentu gitu ya secara menyeluruh. Akan tetapi di sini untuk sampel kita hanya akan mengambil 30 dari kelas 4, 5, dan 6 yang akan dijadikan sampel, dengan kelas 4 9 santri, kelas 5 14 santri, dan kelas 6 7 santri. Jika dijumlahkan menjadi 30 santri. Karena pengambilan sampel kali ini itu menggunakan teknik stratified sampling, memastikan bahwa sampel yang diambil dapat mewakili karakteristik populasi dengan lebih baik sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan dengan lebih akurat. Selanjutnya, jenis dan metode penelitian. Sudah di awal dijelaskan tentang penelitian ini termasuk eksperimental, di mana bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat atau kausalitas antara satu variabel dengan variabel lainnya, antara variabel X dan variabel Y. Untuk menjelaskan hubungan kausalitas ini, peneliti harus melakukan kontrol dan pengukuran yang sangat cermat terhadap variabel yang diteliti tentunya. Selanjutnya, jenis data. Di sini ada dua jenis data primer dan sekunder. Data yang diperoleh langsung dari sampel melalui tes kemampuan berbahasa Arab dan lembar observasi. Dan juga data sekunder, data yang diperoleh dari dokumentasi pondok pesantren dan literatur yang relevan dengan penelitian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang efektivitas pembelajaran kitab Nahwu Al-Wadi terhadap peningkatan kemampuan berbahasa Arab santri melalui kegiatan madrasah di pondok pesantren Al-Markas. Langsung ke instrumen pada kali ini itu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, dengan melakukan langkah-langkah yang pertama, tes kemampuan berbahasa Arab, di mana digunakan untuk mengukur kemampuan berbahasa Arab santri sebelum dan setelah pembelajaran kitab Nahwu Al-Wadi. Dan juga yang kedua adalah lembar observasi kegiatan muhadasah, di mana untuk mengukur kemampuan santri dalam berinteraksi dengan bahasa Arab dalam kegiatan muhadasah. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Di sini ada 3. Yang pertama, tes kemampuan berbahasa Arab, pretest dan post-test, untuk mengukur kemampuan sebelum dan setelah pembelajaran kitab Nahwu Al-Wadi dalam bahasa Arab santri. Selanjutnya, lembar observasi diisi oleh pengajar selama kegiatan muhadasah untuk mengukur kemampuan santri dalam berinteraksi dengan bahasa Arab. Dan yang terakhir adalah dokumentasi pondok pesantren. Ini untuk
mengumpulkan data tentang kegiatan pembelajaran dan kegiatan muhadasah di pondok pesantren Al-Markaz. Saya juga sudah mencantumkan bentuk tes kemampuan berbahasa Arabnya ya, ada pada proposal penelitian kali ini. Yang pertama tentang membaca, terus menulis, berbicara dan mendengarkan dalam bahasa Arab. Langsung ke uji validitas. Di sini ada uji validitas isi atau content validity. Akan dilakukan memeriksa kesesuaian tes kurikulum yang digunakan, metode dengan penelitian ahli, instrumen penilaian validitas isi. Untuk prosedurnya 3 orang ahli bahasa Arab dan menilai kesesuaian isi tes dengan kurikulum yang digunakan. Dan juga ada uji validitas kontrak, dilakukan dengan memeriksa kesesuaian tes dengan teori yang digunakan. Di sini saya tentukan rumusnya juga menggunakan korelasi produk momen dengan menggunakan rumus R ya, koefisien validitas butir pernyataan yang dicari gitu kan. Langsung ke uji reliabilitas, di mana merujuk pada suatu pengertian bahwa instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas juga merujuk pada tingkat keterandalan sesuatu dapat dipercaya gitu. Di sini ada 2 juga. Yang pertama uji reliabilitas internal atau internal consistency reliability. Di sini saya menggunakan rumus Alba-Cronbach ya. Digunakan untuk tes bahasa Arab dan juga angket atau observasi skala Likert. Di sini saya sudah cantumkan rumusnya untuk mencari jumlah butir kuesionernya gitu ya. Ada 2 rumus yang saya pakai. Selanjutnya tentang uji reliabilitas interpreter atau internet reliability. Di sini metodenya itu menggunakan koefisien kappa. Instrumennya itu data hasil tes. Prosedurnya koefisien kappa akan dihitung untuk mengetahui reliabilitas interpreter dan juga kriterianya nilai kappa misalnya lebih dari 0,7 berarti valid gitu ya. Hasil nilai kapanya misalnya 0,8 berarti itu reliable. Analisis data kuantitatif, di mana untuk menganalisis data kuantitatif di sini ada 2. Yang pertama ada statistik deskriptif dan juga ada statistik inferensial. Pada statistik deskriptif di sini saya cantumkan rumus-rumusnya juga. Yang pertama ada rata-rata atau min, presentasi yang digunakan dalam melihat proposal pencapaian kemampuan santri. Ada juga standar deviasi, ini digunakan untuk mengetahui tingkat penyebaran data. Di sini sudah saya cantumkan rumus-rumusnya dalam perhitungan pada statistik deskriptif. Dan juga ada statistik inferensial, di mana di sini meliputi 2. Yang pertama uji t-test, ini digunakan untuk membandingkan hasil pretest dan post-test untuk mengetahui apakah ada perubahan signifikan dalam kemampuan berbahasa Arab santri. Uji t-test berpasangan digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata nilai pretest dan post-test. Di sini saya juga sudah cantumkan rumusnya. Kita akan menilai nilai T hitung atau T gitu ya. Jika T hitung itu lebih dari T table, maka hipotesis yang 0 itu ditolak. Hipotesis yang pertama itu ditolak, yang tidak ada pengaruh signifikan gitu ya, itu akan ditolak. Dan juga hipotesis itu yang kedua yang akan diterima. Di sini juga saya sudah cantumkan rumusnya. Kita lanjut ke analisis regresi, dimana ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran kitab Nahwu Al-Wardi terhadap peningkatan kemampuan berbahasa Arab santri. Digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh pembelajaran kitab Nahwu Al-Wardi atau variabel X terhadap kemampuan berbahasa Arab santri atau variabel Y. Di sini ada kita menghitung persamaan regresi, lalu ada rumus juga untuk koefisien regresi gitu kan ya. Dan juga untuk konstantanya di sini saya sudah cantumkan.
Lalu koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui persentase kontribusi variabel X terhadap variabel Y. Ini sudah saya tentukan rumusnya. Kita menghitung KD atau koefisiensi determinasi dengan mengetahui koefisien korelasinya gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.